Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ebenezer. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar kata Ebenezer. Bahkan kita sudah sering menyanyikan lagunya. Apakah arti kata Ebenezer? Ebenezer berasal dari kata Eben, yang artinya batu, dan Ezer berarti penolong. Batu ini didirikan oleh Samuel bukan untuk mereka sembah, tetapi sebagai batu peringatan kemenangan bahwa Tuhan sudah menolong bangsa Israel sehingga menang atas bangsa Filistin. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah 7 bulan, tabut Tuhan berada di tangan orang Filistin dan sesudah dikembalikan, bangsa Israel justru meninggalkan tabut Tuhan ini di Kiryat Yearim. Tabut Tuhan adalah lambang penyertaan Tuhan, tetapi bangsa Israel meninggalkan tabut Tuhan dalam waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Bahkan mereka bukan hanya saja meninggalkan tabut Tuhan, tetapi kehidupan mereka juga menjauh dari Tuhan. Mereka menyembah Baal, dan akibatnya lenyaplah kemuliaan Tuhan atas Israel. Sehingga mereka mengalami kondisi yang tidak enak, kalah dari musuh. Hal ini sangat berbeda dengan Raja Daud. Saat diberitahukan kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan penuh sukacita. Di sini dikatakan bahwa Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dengan penuh sukacita. Hati Daud sangat menghargai dan menghormati tabut Tuhan. Daud tahu bahwa tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Daud sangat menghargai dan menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-13. Daud berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud menyadari betapa dia memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, saat bangsa Israel meninggalkan tabut Tuhan, tidak ada lagi penyertaan Tuhan. Kekalahan demi kekalahan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kunci kemenangan adalah tinggal di dalam Tuhan. Milikilah kerinduan untuk terus bersekutu dan tinggal di dalam Tuhan. Hal yang kedua adalah kasih setia Tuhan. 20 tahun bangsa Israel meninggalkan tabut Tuhan. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi sangat lama. Tetapi kita bisa melihat betapa besarnya kasih Allah, kasih Tuhan terhadap bangsa Israel. Samuel mengingatkan bangsa Israel agar kembali mereka bertobat, agar mereka kembali menyembah Tuhan. Bangsa Israel taat, mereka mendengarkan teguran dari Samuel. Mereka melepaskan semua Baal. Mereka kembali bertobat,
mengakui dosa mereka, bahkan mereka berpuasa untuk mohon pengampunan daripada Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan, betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika saat ini mungkin kita mulai undur daripada Tuhan, marilah kita kembali kepada Tuhan. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang mengampuni dan memulihkan kita semua. Iblis selalu menjadi penuduh agar kita tetap menjauh daripada Tuhan. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita, tetapi kita mau kembali kepada Tuhan, berbalik dari cara hidup kita yang salah dan kembali mendekat kepada Tuhan, kembali kepada kasih setianya. Di dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 bagian C. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Marilah kita kembali kepada Tuhan, sebab kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Hal yang ketiga, janganlah berhenti berseru kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Setelah bangsa Israel bertobat, kembali kepada Tuhan, Israel mendengar bahwa bangsa Filistin akan kembali menyerang mereka. Bangsa Israel menjadi takut, sebab mereka tahu bahwa bangsa Filistin lebih kuat daripada mereka. Tetapi kali ini mereka bukan berdoa kepada Baal, tetapi mereka berkata kepada Samuel, berdoalah, berserulah kepada Tuhan untuk kami, supaya Tuhan menolong. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Hakim yang lalim, dikatakan bahwa ada seorang ibu janda yang terus-menerus datang kepada hakim lalim ini untuk meminta pertolongan. Tetapi pada akhirnya hakim yang lalim ini pun mau menolong. Sebab wanita janda ini tidak pernah berhenti untuk terus meminta tolong. Tuhan Yesus berkata, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Saudara, seberapa berat beban yang kita alami saat ini, seberapa sulit masalah yang kita hadapi, namun kita mau tetap percaya bahwa kita memiliki Allah yang besar, yang berkuasa. Dia berkuasa untuk menolong kita, dan saat kita datang untuk berdoa, tidak henti-hentinya kita datang untuk berseru. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-5 dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Puji Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kiranya ini bukan hanya menjadi lagu yang sering kita nyanyikan, tetapi lebih daripada itu, kita mau mengimani dan mengalami bahwa kita memiliki Tuhan yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang selalu ada memberikan kemenangan bagi kita. Mari Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita mau menikmati janji kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kemenangan demi kemenangan boleh menjadi bagian di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, sebab kami tahu bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pertolongan dan jawaban di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan menang.
meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini Tuhan sudah